Wih, betapa terkejutnya mereka Besti mendapati sepeda anak-anak wellboard masih terparkir di mulut goa. Sedangkan goa sudah dipenuhi air. Nah, tanpa pinggir panjang, mereka pun melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Halo semuanya, thank you untuk kalian yang udah mengklik video Jenius Tami. Gimana kabar kalian di besta-bestiku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, Bes, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang begitu sangat menegangkan. Cerita apakah itu? Yaitu tentang kisah aksi penyelamatan satu tim sepak bola junior Thailand yang kejebak di dalam gua Tam Luang, Thailand selama 18 hari lamanya. Bayangin aja deh, Bes, seandainya kalian nggak sengaja terjebak di sebuah ruangan 1 hari aja, pasti kalian bakalan panik kan? Apalagi ini 18 hari terjebak di gua yang sangat sempit, tanpa persediaan makanan dan minuman yang cukup. Apalagi keadaan di dalamnya sangat gelap gulita. Pasti mereka merasa pengap dan ketakutan. Nah, meski mereka terjebak lumayan lama, beruntung mereka bisa bertahan hidup nih, Bes, dan diselamatkan oleh para penyelam dari berbagai negara. Seperti apakah proses penyelamatan tersebut? Yuk kita gaskan saja cerita selengkapnya. Nah, kejadian ini bermula pada tanggal 23 Juni 2018, sekelompok anak remaja yang tergabung dalam klub sepak bola junior yang bernamakan Wellboard tengah mengadakan latihan sepak bola. Setelah mereka selesai latihan, salah satu dari tim Wellboard ini ada yang nyeletuk nih, Bes, ngajakin mereka untuk pergi ke wisata Gua Tam Luang yang berlokasikan di Taman Nasional Provinsi Chiang Rai, Thailand. Si pelatih yang bernama Ekapon yang gak sengaja mendengar percakapan mereka, lalu memutuskan untuk ikut. Namun sayang nih, salah satu dari tim tersebut yang bernama Like tidak bisa ikut karena dia harus membantu pekerjaan ibunya di rumah. Jadinya mereka pergi ber-13 aja tuh, termasuk si pelatihnya. Dan mereka pun berangkat bersama-sama menggunakan sepeda gayung. Di jam 3.00 sore, tim Wellboard ini pun tiba di tempat tujuan dan langsung memarkir sepedanya di mulut goa. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam goa yang dipenuhi stalaktit itu. Dengan penuh kegirangan, keceriaan, kehebohan, dan ketidaktahuan, mereka begitu sangat menikmati perjalanannya tersebut. Hingga tak terasa mereka sudah berada di chamber 3, di kedalaman 800 meter dari mulut goa. Belum puas berada di kedalaman tersebut, mereka pun lanjut lagi tuh masuknya. Makin seru, makin asik, makin ke dalam lagi tuh mereka. Nah tadi pas mereka berangkat cuacanya begitu sangat cerah kan, namun pada saat mereka sudah melewati chamber 3, tiba-tiba hujan badai datang no, Bes, tanpa mereka sadari. Lagi seru main ciluk batu, jadi mereka nggak sadar apa-apa tuh, Besti. Apalagi masuknya udah terlalu jauh. Nah, di tengah-tengah asiknya mereka, si pelatih yang bernama Ekapon dikagetkan dengan rembesan air hujan yang datang dari atas goa, Besti. Dan dia pun baru menyadari hujan telah turun. Melihat hal tersebut, Eka pun mengajak anak-anak asuhnya untuk cepat-cepat berlari dan mencari tempat yang lebih tinggi dan aman. Alhasil makin jauh sudah keberadaan mereka. Baru aja mereka nyampe di tempat aman, seketika air hujan masuk dengan derasnya dan memenuhi goa, Besti. Terjebaklah mereka semua sudah. Nah, menurut informasi yang saya baca, sebenarnya pas waktu itu di Thailand ini belum memasuki musim hujan, BS. Makanya tim Wellboard ini berani masuk ke dalam goa. Entah apa yang terjadi deng, tiba-tiba pada saat mereka masuk malah hujan deras. Pukul sudah menunjukkan 7.32 malam. Itu artinya 4 jam sudah 12 anak dan pelatihnya memasuki goa tersebut. Sementara itu, para orang tua ke-12 anak-anak yang berada di goa ini merasa bingung dan khawatir karena tumben-tumbenan anak-anak mereka belum pada pulang. Karena takut terjadi apa-apa, salah satu orang tua dari mereka menelpon pelatihnya yang lain, sebut saja namanya Pak Acong. Ditelepon tuh si Pak Acong kan. Halo Pak Acong, izin bertanya nih Pak, ini kenapa Pak? Semua anak-anak yang latihan tadi kok belum ada pulang Pak? Kemana mereka Pak? Saya khawatir loh. Aduh Bu, tadi saya libur Bu. Yang latih itu si Ekapon Bu. Sebentar ya Bu Ibu ya, saya hubungi si Ekapon dulu, barangkali dia tahu. Begitu ditelepon si Ekapon sama Pak Acong, gak aktif-aktif HP-nya, Bes, hingga pada akhirnya Pak Acong ini menelpon satu persatu anak asuhnya tersebut. Hasilnya sama, tak ada aktif juga HP mereka. Pada saat itu yang bisa dihubungi hanyalah anak asuhnya yang bernama Like. Dan Like pun memberikan informasi kepada Pak Acong bahwa tadi siangnya seusai latihan, mereka pergi jalan-jalan ke Gua Tam Luang. Mendengar informasi tersebut, Pak Acong beserta para orang tua segera pergi ke gua yang dimaksud.
Wih, betapa terkejutnya mereka besti mendapati sepeda anak-anak whaleboat masih terparkir di mulut goa. Sedangkan goa sudah dipenuhi air. Nah, tanpa pinggir panjang, mereka pun melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan tak lama kemudian, tim SAR TNI Angkatan Laut pun sampai ke TKP, termasuk dengan Bapak Gubernur Narongsak ikut juga datang, besti. Nah, mereka pun saling bahu-membahu untuk mengusahakan keselamatan anak-anak tersebut. Tapi sayang nih, mereka hanya bisa masuk beberapa meter aja dari mulut goa. Dikarenakan debit air yang terlalu tinggi, akses jalan yang begitu ruwet dan airnya juga terlalu keruh, yang membuat tak adanya jarak pandang. Yang menyebabkan mereka sangat kesulitan menyelam. Akibatnya banyak di antara regu penyelamat mengalami luka-luka. Berbagai cara telah dilakukan nih, seperti memompa air, menutup celah-celah lubang goa, tapi hasilnya masih sama. Mereka belum bisa menyelam terlalu jauh untuk menemukan anak-anak yang terjebak itu. Kabar terjebaknya tim whaleboat ini udah menyebar kemana-mana dan membuat heboh jagat maya dan seluruh dunia nih besti. Termasuk dengan penyelam profesional yang bernama Penor yang berasal dari Inggris ini juga dengar. Kebetulan pada saat itu dia sedang berada di Thailand. Dan kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Gua Tam Luang. Nah, begitu nyampe sana, Penor ini langsung mendekati Pak Gubernur Narongsak dan bilang dia sudah pernah masuk dan berhasil memetakan Gua Tam Luang. Menurut Penor, impossible banget rasanya bisa membawa 13 anak-anak tersebut dengan keadaan selamat. Karena dia tahu betul bagaimana sulit dan berbahayanya medan gua tersebut. Maka dari itu, Penor ini merekomendasikan 2 penyelam terkenal asal dari Inggris yang sangat berpengalaman dan profesional kepada Pak Narongsak. Nah, mungkin mereka ini bisa membantu menyelamatkan semua orang yang terjebak di dalam goa. Tanpa pikir panjang, Pak Narongsak pun menghubungi 2 penyelamat tersebut nih besti yang bernama Rick dan John. Keesokan harinya mereka pun tiba. Gak hanya mereka aja sih best, tapi penyelam dari berbagai negara pun ikut membantu. Singkat cerita, Rich dan John pun mulai menyelam ke goa yang dipenuhi stalakit-stalakit itu. Dengan penuh perjuangan, mereka menelusuri ruang demi ruang yang sempit itu. Di tengah-tengah penyelamatan tersebut, tiba-tiba segerombolan air hujan datang dari atas menyerang mereka berdua. Beruntung semua itu bisa diatasi. Nah, beberapa saat kemudian, Rich dan John gak sengaja melihat tukang pompa air yang terjebak di dalam goa. Ia mengaku tuh sangat ketakutan dan gak berani menyelam menuju mulut goa. Karena hal itu, si Rich ini memutuskan untuk menolong pria itu terlebih dahulu dengan memberikannya oksigen dan mengajarinya cara menyelam. Karena nggak ada pengalaman menyelam, pada saat tukang pompa itu disuruh menyelam sama si Rich dan John, dia begitu sangat panik hingga ia terluka. Beruntung Rich dan John berhasil meyakinkan pria tersebut dan bilang semua akan baik-baik saja. Pada akhirnya mereka berhasil mengantar pria pemompa air tersebut. Hari demi hari, penyelam dari berbagai negara masih tetap berusaha mencari keberadaan anak-anak whaleboat. Namun hasilnya nihil. Bahkan cuaca makin hari makin buruk pula nih besti. Namun meski seperti itu, Rich dan John tidak pantang menyerah. Mereka masih dengan setia menjadi relawan demi menyelamatkan anak-anak tersebut. Menyelam lagi mereka tuh besti, dan kali ini mereka berhasil masuk sejauh 2,5 km dengan cara meraba-raba karena pada saat itu makin jauh mereka menyelam lorongnya makin sempit besti. Sampai-sampai tabung oksigen si Rich ini sempat nyangkut dan terpaksa ia melepas tabung tersebut. Dimasukkan dulu itu si tabung ke lorong, barulah dia menyusul. Jadinya si Rich ini sempat menyelam tanpa oksigen bes. Waduh, benar-benar perjuangan yang luar biasa ya. Nah, 5 jam sudah mereka berada di dalam goa, namun belum juga anak-anak itu ditemukan. Di mana mereka itu sebenarnya? Nah, 1 jam kemudian setelah Rich dan John nyampe di goa yang ruangannya cukup besar, tiba-tiba ia melihat cahaya senter dari kejauhan. Didekatilah itu cahaya. Wih, betapa terkejutnya mereka berdua. Ternyata 12 anak-anak dan 1 pelatihnya ini berhasil ia temukan. Tim whaleboat juga dibuat terkaget-kaget dengan kemunculan 2 penyelam tersebut. Mereka nggak nyangka-nyangka bakal ada dewa penyelamat datang. Sembari merekam dengan kamera GoPro yang dibawanya, si Rich ini bertanya-tanya apakah mereka masih dengan personil lengkap dan bagaimana cara mereka bertahan hidup selama ini. Anak-anak whaleboat pun menjawab, personil mereka masih utuh yaitu 13 orang. Mereka juga menambahkan si pelatih lah yang ngajarin bagaimana caranya bertahan hidup dan saling menguatkan satu sama lain. Si pelatih juga mengajari mereka untuk meminum air rembesan air hujan yang menetes dari atas sela-sela goa. Gak hanya itu aja nih, mereka juga sempat bahu-membahu mencoba menggali dinding goa untuk mencari jalan. Tapi hasilnya zonk.
Sampai-sampai mereka kehabisan tenaga dan kelaparan. Beruntung ada si pelatih yang selalu berusaha menguatkan mereka dengan cara mengajak anak-anak bermeditasi dan berdoa agar mereka tenang dan bisa bertahan hidup. Tim Whalebot ini pun juga berterima kasih kepada John dan Rich karena sudah mau mencarinya. John dan Rich menyuruh agar ke-13 anak-anak bersabar dan meyakinkan mereka bahwa tim penyelamat akan datang besok. Singkat cerita, setelah sampai, Rich dan John memberikan informasi bahwa tim Whalebot sudah ditemukan dan mereka masih hidup. Mereka juga memutarkan video rekaman ke keluarga anak-anak yang terjebak itu. Semua orang pun begitu sangat senang dan terharu melihat anak-anak Whalebot masih hidup. Tapi tidak dengan si Rich. Rich pun bilang kepada Bapak Gubernur Naronsak bahwa rasanya tak mungkin bisa mengeluarkan mereka semua dengan keadaan selamat. Mengingat gua itu begitu sangat sempit, apalagi mereka tak bisa menyelam sama sekali. Bapak ingat kan kejadian waktu si tukang pompa air yang tersesat di gua beberapa hari lalu? Dia aja kepanikan diajak nyelam, padahal cuman beberapa meter aja dari bibir gua. Gak jauh kan? Tapi dia ketakutan setengah metoy, apalagi si anak-anak ini, Pak. 6 jam lamanya kita bawa, Pak. Apa enggak nangis kejar itu mereka? Kata si Rich seperti itu kepada Bapak Naronsak. Gak terasa 14 hari sudah mereka berada di dalam gua. Kadar oksigen juga sudah sangat menipis. Itu artinya tim penyelamat harus segera mencari jalan keluar untuk mengevakuasi anak-anak. Karena waktunya begitu sangat mepet, tiba-tiba si Rich ini mempunyai ide gila, Bes. Yaitu membuat rencana membius anak-anak dan Pak Eka agar mereka tak sadar pas diajak nyelam, biar nggak panik lah. Tapi si John nggak setuju, Bes, karena itu resikonya gede banget, bisa-bisa menenggoy anak orang kalau biusnya berlebihan. Tapi ide gilanya si Rich ini malah disetujui oleh Pak Gubernur Naronsak. Karena menurutnya udah nggak ada cara lain. Di samping itu terlalu berbahaya jika membiarkan mereka terlalu lama berada di dalam goa. Pak Naronsak dan tim hanya bisa berdoa agar keajaiban berpihak kepada mereka. Nah, di hari ke-16, pihak berwajib pun mengusir para wartawan dan orang-orang yang tak berkepentingan di area gua tersebut. Tujuannya agar tak ada satu orang pun yang mengetahui rencana pembiusan tersebut, termasuk si orang tua tim Whalebot. Singkat cerita, para tim pun kembali menyelam menuju lokasi anak-anak. Setelah menempuh 6 jam perjalanan, mereka pun sampai dan bersiap-siap membawa keempat anak terlebih dahulu. Setelah dilakukan pembiusan, tangan dan kaki mereka diikat, Bes, dan kemudian diberangkatkanlah itu. Mereka membawanya kayak lagi bawa barang. Nah, di tengah-tengah perjalanan, ada satu anak matanya mulai berkedip-kedip, Bes. Biusnya mau habis tuh, gawat. Bisa meronta-ronta itu anak kalau dia sampai tersadar. Tapi beruntung, si Rich membius anak itu kembali. Sedikit informasi nih, Bes, mereka dibiusnya setiap 3 jam sekali. Oke, lanjut. Nah, setelah melewati perjalanan panjang yang begitu sangat mencekam, satu anak pun berhasil dikeluarkan dan langsung dibawa ke rumah sakit dan disusul anak kedua, ketiga, dan keempat. Tapi identitas mereka masih dirahasiakan agar para orang tua tidak histeris melihat anaknya dibawa seperti gedebong pisang. Setelah dilakukan pemeriksaan, 4 anak tersebut dikabarkan berhasil selamat dan sehat, yang membuat para penyelam lega dan tambah semangat untuk menolong anak-anak yang belum bisa dikeluarkan. Dan esok harinya, di hari ke-17, mereka pun kembali menjemput anak-anak yang tersisa. Tapi sayang 1000 sayang, mereka harus mendapati debit air yang lebih tinggi daripada sebelumnya, dikarenakan hujan turun lagi, Bes. Sementara itu, para penyelam masih tetap melakukan evakuasi, meski cuacanya tak bersahabat. Tim yang lain dan seperangkat desa pun bahu-membahu untuk memompa air yang masuk dalam goa lagi, Besti. Sementara itu, para penyelam masih tetap melakukan evakuasi, meski cuacanya tak bersahabat. Dan pada akhirnya perjuangan mereka tak sia-sia. 18 orang berhasil diselamatkan, yang membuat semua orang terharu dengan perjuangan para penyelam, terutama untuk Rich dan John. Meskipun tim Whalebot sudah berhasil diselamatkan, namun mereka tidak diizinkan dulu bertemu kepada orang tua masing-masing. Mereka masih dikarantina hingga mereka benar-benar dinyatakan sembuh total baru boleh pulang, Besti. Singkat cerita, mereka pun sudah dinyatakan sehat. Itu artinya mereka sudah boleh pulang dan bertemu kepada orang tua masing-masing. Dan orang tua dan keluarga mereka pun begitu sangat terharu itu karena bisa berkumpul kembali dengan anak-anak tercintanya. Nah, di balik anak-anak yang selamat ini, ada satu penyelam lokal meninggal dunia nih, Bes. Dia meninggal seusai mengantarkan tabung oksigen ke tempat tim Whalebot berada. Di saat ia akan kembali keluar goa, tiba-tiba di tengah jalan, tabung oksigen yang ia bawa mengalami kebocoran karena tersangkut di lorong-lorong goa yang sempit.
hingga akhirnya ia kehabisan oksigen dan meninggal dunia. Benar-benar kisah yang mengharukan banget ya Besti ya. Kisah ini mengajarkan kita jangan pernah putus asa dan tetap bertahan hidup apapun yang terjadi. Mau kalian gak makan selama berhari-hari, kalian harus tetap hidup ya Besti ya, seperti tim Wellbot ini. Jangan pernah menyerah, tetap berjuang apapun yang terjadi. Oke lah Besti, itulah kisah perjuangan tim sepak bola Wellbot dan para penyelam yang tangguh dan luar biasa. Terima kasih sudah menonton, see you next time.